Ketemu lagi dengan gue Andika Wijaya Kurniawan. Jadi ceritanya gue lagi nunggu istri gue untuk belanja. Ya gue bukan tipe orang yang suka jalan ke mall kemudian atau ke suatu store, karena sangat, apalagi ini hari hari Jumat apa Sabtu, ini hari Sabtu, crowdednya minta ampun. Gue males aja lihat tuh, akhirnya banyak banget sini ya tuh. Wah, pokoknya lagi rame banget dah. Ya karena gue orangnya ada sedikit introvert, jadi ya gitu deh, agak-agak males dan cepet capek kalau misalnya di kerumunan. Nggak ada vibe positifnya, beda dengan seminar ya. Kalau misalnya seminar itu kan vibe-nya positif semua, jadi gue juga enak ngebawainnya. Oke, by the way, teman-teman udah nonton video sebelumnya tentang gue mensomasi bro hacker, dan gue kasih tips tentang digital security. Udah nonton belum? Kalau belum nonton, silahkan ditonton supaya paham dengan video yang akan gue bahas kali ini, yang dimana berhubungan dengan alasan kenapa pebisnis harus mengerti tentang hukum perdagangan. Tapi sebelum itu, kita saksikan yang berikut ini dulu. Oke, balik lagi. Kali ini gue nggak bisa gue belum beli ini sebenarnya, gue belum beli stand yang untuk di setir. Kan ada tuh ya pengikat untuk kamera di setir, jadi kalau misalnya gue ke kiri, ke kanan gitu ngikutin. Gue belum beli, dan itu ada dijual, jadi gue masih pegang aja nih. Oke, balik ya ke topik ya. Kenapa pebisnis harus mengerti hukum? Gue nggak bilang pebisnis di sini adalah pebisnis yang besar, gue nggak bilang begitu. Tetapi kita sebagai solopreneur maupun sebagai UKM, UMKM, mikrobisnis, makrobisnis, minimal kita harus memegang pasal-pasal perdagangan. Ya. Kenapa? Supaya ketika kita jalanin bisnis, kita kuat dan bisa speak up. Bisa ngomong, bisa melaporkan sesuatu hal yang merugikan kita. Oke, the big problem yang banyak laporan masuk ke gua, yang banyak curhat ke gue, para UKM itu paling males berhubungan dengan hukum. Alasan pertama adalah ribet. Harus buat laporan lah, harus ngasih lagi ke pihak berwajib, nanti diproses, dipanggil, di ini, di itu, dan bla bla bla, baru keputusan. Nah, ribetnya itu sebenarnya nggak ribet. Yang bikin ribet adalah karena kita tidak mau speak up dan menjalaninya. Dan plus, tidak ada bukti yang kuat bahwa kita dirugikan. Kalau misalnya kita memiliki bukti yang kuat kalau kita dirugikan, tidak mungkin kita tidak berani speak up atau berani ngomong, berani melaporkan. Ya, jadi itu bukan sebuah alasan ribet menjadi sesuatu yang ribet. Kalau nggak mau ribet ya selamanya rugi. Pilih mana? Pilih ribet apa rugi? Ya, kalau saya mendingan pilih ribet daripada saya rugi, apalagi dirugikan. Ya, ngerti ya? Nah yang kedua, masalah terbesar kita sebagai pengusaha adalah kita malas berurusan dengan pihak berwajib. Pajak bayar gak? Pertanyaan gue begitu. Ya kalau lu pajak gak bayar, ya wajar lah ya kalau lu males berurusan. Tapi kalau misalnya kita bayar pajak, pihak berwajib adalah fungsinya membantu kita. Mau itu masalah besar, mau itu masalah kecil, mereka wajib membantu kita. Makanya pihak berwajib. Oke? Bukan berarti mereka cuma duduk di kantornya diam-diam aja, enggak begitu. Cuma ngurusin gerbong narkoba lah, cuma ngurusin hal-hal yang besar, enggak begitu. Dari A sampai Z mereka wajib melayani, membantu masyarakat, khususnya Indonesia. Itu pihak berwajib. Mau itu mulai dari kasus rumah tangga, perdagangan bisnis, ya, sampai yang besar-besar yang sering muncul di berita-berita, narkoba lah, inilah, itulah, pencemaran nama baik lah, dan lain-lainnya. Oke? Nah itu, yang ketiga adalah
kita ini paling males atau paling sering namanya toleransi di dalam berbisnis. Good, gue bilang itu nggak salah, bagus. Tetapi toleransi yang sudah merugikan, kita tidak bisa lakukan toleransi lagi. Contoh, kita belanja di satu toko A, oke. Nah kemudian foto barang tersebut menampilkan kualitas A, B, C. Begitu datang itu berbeda kualitasnya. Apakah itu sudah termasuk penipuan atau tidak? Buat sebagian orang itu bukan termasuk penipuan karena toleransi tersebut, quote and quote, toleransi. Yang penting barang sudah dikirim. Ya duit hilang ya sudah karena kita beli. Itu termasuk penipuan, teman-teman. Oke, itu termasuk penipuan. Kenapa gambar tidak sama dengan barang berarti penipuan? Barang tidak dikirim setelah uang diterima, itu juga penipuan. Nah, kita itu sering banget toleransi dalam hal begitu. Dan itu menurut gua, kita harus speak up. Di era sekarang, apalagi era sekarang ya. Harus speak up. Masalahnya adalah bukan ke arahnya kita yang belanja, tetapi lihat berapa banyak orang yang ditipu. Anggaplah misalnya satu toko A menipu Rp1.000 ke kita. Ya, jeleknya adalah kita sering beranggapan bahwa ya cuma Rp1.000 ya udahlah makan tuh, nggak berkah dah. Ya kan mikir cuma satu orang kita. Kebayang nggak? Bukan cuma kita doang. Ternyata ada 1 juta orang yang dia tipu. 1000 kali 1 juta udah berapa? Paham ya? Maksud gue ya. Nah, waktu gue buat somasi untuk si bro hacker tersebut, gue nggak mikirin gue. Tapi gue mikirin ada berapa banyak situs yang dia rugikan. Dan ada berapa banyak orang yang nggak bisa speak up ketika dia dirugikan. Cuma mencari cara gimana caranya nggak dihack lagi, gimana caranya nggak begini, gimana caranya nggak berani speak up. Dan si bro hacker ini ketemu dengan orang yang salah, yang dimana I have a power untuk ilegal, untuk dilegal, di bagian legal. I have power untuk speak up. Gua punya kekuatan untuk maju dan mensomasi seseorang. Gua punya kekuatan untuk bertindak dengan benar. Ya, dari mana kekuatan ini datang? Dari sebuah passion di mana gue melihat banyak banget UKM yang nggak bisa lakukan apa-apa ketika mereka dirugikan. Gue banyak banget ngeliat teman-teman gue yang nggak bisa melakukan apa-apa ketika sosial medianya dirugikan atau disalahgunakan. Dan gue yang berani untuk speak up, dan gue ajak teman-teman untuk speak up. Ayo kita maju. Negara kita adalah negara hukum. Jadi kita udah nggak bisa ya, toleransi dalam hal yang salah. Toleransi dalam hal yang salah itu nggak ada. Tapi toleransi beragama itu adalah hal yang benar yang bisa kita toleransikan. Ya, jadi toleransinya ini harus jelas. Nah, balik lagi, kenapa kita sebagai pebisnis harus paham hukum? Supaya kuat, supaya bisa speak up, supaya nggak dirugikan. Kalau nggak paham semua hukum, minimal teman-teman megang hukum-hukum atau pasal-pasal KUHP standar. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, itu wajib teman-teman pegang. Undang-Undang ITE, teman-teman wajib pegang. Pasal-pasal yang dimana tentang merugikan seseorang, teman-teman wajib pegang. Sekarang, terus gimana nih caranya mengetahui pasal-pasal tersebut? Ya Google aja, sekarang kan zamannya Google ya. Tinggal Google aja pasal yang merugikan seseorang dalam bisnis, nanti keluar tuh pasal-pasalnya. Pasal-pasal perlindungan konsumen, nanti keluar pasal-pasalnya. Nah, itu harus teman-teman pegang. Supaya apa? Pertama, nyaman ketika jalanin bisnis.
Kedua, tidak takut untuk ngomong tentang kebenaran. Tidak takut untuk menyuarakan tentang kebenaran. Kalau misalnya teman-teman nggak punya pasal-pasal tersebut, ya wajar kalau teman-teman nggak berani speak up karena nggak tahu apa-apa. Ya kan, sama kayak kitab suci. Teman-teman berani speak up bahwa Nabi ini benar. Kenapa? Karena megang ayat yang ada di kitab suci. Begitu juga dengan berbisnis, kita harus pegang pasal-pasal ayat-ayat yang ada di undang-undang. Supaya kita berani ngomong, berani tahu, oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, kita berani speak up. That's why gue berani speak up karena gue tahu pasal-pasalnya jelas. Sekali lagi, negara kita negara hukum, dan kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib mematuhi hukum dan kita berhak mengeluarkan hukum tersebut untuk seseorang. Kita ketemu di video berikutnya.